sehingga muncul ada kata-kata bijak. Orang yang tidak mengetahui sejarah asal-usul budaya masa lalunya seperti pohon tanpa akar. Ini adalah pendapat dari Marcus Garvey. Baiklah Bapak Ibu hadirin adik-adik yang kami cintai, pemaparan materi pagi ini, siang ini adalah akan langsung disampaikan pada narasumber kita yang sudah hadir bersama di hadapan adik-adik semua. Ibu yang sangat cantik, yang pintar beliau ini ya, pintar berbudaya, pintar berbahasa, juga pintar berseni. Tadi sudah mendengar suara emasnya ya gitu Bapak Ibu ya. Iya, beliau adalah yang terhormat Ibu Dr. Hajah Megawati STMT. Beliau sehari-hari bertugas sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Mohon maaf karena guru jadi nyebutnya Sekretaris Dinas Pendidikan ya. Beliau adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang pada kesempatan ini akan memberikan materi. Sebelum pemaparan materi, sedikit saya akan gambarkan mengenai kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Hajah Megawati STMT. Beliau dibilang jelita, menjelang 50 tahun ya, tapi memang masih cantik jelita gitu ya Bu ya. Beliau lahir tepatnya di Palembang tanggal 4 Desember tahun 1977. Beliau pendidikan terakhir itu adalah S3 Ilmu Lingkungan dari Universitas Sriwijaya tahun 2012. Jadi dokternya dari Universitas Sriwijaya. Ini motivasi bagi adik-adik peserta ya. Kemudian jabatan sekarang adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan terhitung tanggal 1 April tahun 2012. Alamat rumah mungkin suatu saat adik-adik ingin berkeinginan mau sharing, mau banyak bertanya seputar tentang kebudayaan dan pariwisata. Alamat rumah beliau adalah di Jalan Trikora, Lorong Kesehatan nomor 3190, Kelurahan Demang Lebar Daun. Kalau saya bicara masalah riwayat kepangkatan sangat luar biasa, beliau adalah sudah mencapai pada tingkat pembina tingkat 1 golongan 4D. Kemudian jabatan beliau sangat luar biasa Bapak Ibu. Dari tahun 2021 beliau menempati jabatan posisi yang sangat strategis yang berawal dari Dinas Pekerjaan Umum begitu Ibu ya. Kemudian sampai nanti puncaknya ini Dinas Kebudayaan Pariwisata. Tentu harapan kita nanti kita berdoa bersama bisa menduduki kursi kepala dinas yang gitu ya Bu Mega ya. Iya, itu doa kita bersama tentunya. Kemudian pendidikan beliau tadi sudah saya sampaikan, beliau adalah pendidikan dasar itu ada di Lahat sampai dengan perguruan tinggi S3-nya di Universitas Sriwijaya. Baiklah Bapak Ibu peserta, adik-adik yang saya hormati, pada kesempatan ini Ibu Hajah Megawati akan menyampaikan pemaparan materinya tentang laker identitas masyarakat Palembang dan upaya pelestarian. Juga nanti akan disinggung sedikit bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Waktu dan tempat kami beri kesempatan kepada Ibu Dr. Hajah Megawati seluas-luasnya Ibu ya. Adik-adik nanti tolong pemaparan dulu, nanti kami beri waktu sedikit hanya untuk tanya jawab. Untuk narasumber berikutnya kita sistem panel, tetapi khusus untuk Ibu Megawati ini kita langsung dialog untuk tanya jawab. Baik Ibu, kesempatan kami sampaikan kepada Ibu. Silakan Ibu, waktunya. Baik, terima kasih Bu Mary. Tidak sajalah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pantun kalau dijawab kurang lantang itu hati tidak bersemangat jadi ya. Kita harus semangat ya, semangat apalagi masih muda. Adik-adik semua, terima kasih telah hadir ya, dan kepada bapak-bapak ibu narasumber, izin duluan ya Pak Idris, Pak Dr. Idris, Pak Rashid, Bu Mary. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Selatan memaparkan tentang
laker ini sebagai identitas, ya, identitas kita sekaligus bagaimana upaya pelestariannya. Sayangnya tidak bisa ada slide tapi tidak bisa ada ininya, ada fokusnya, tidak ada LCD-nya, ya, tidak bisa tampilkan. Jadi di sini adik-adik leker ini, kalau kita lihat leker tadi ya, berarti kerajinan itu ya. Kenapa masuk kriya itu termasuk benda kerajinan ya. Kerajinan yang berupa ini selama ini wadah-wadah ya, peralatan-peralatan rumah tangga yang terbuat dari itu ada kayu ya. Nah, selama ini kita ketahui ini kayu ya. Tapi bisa juga saat ini sudah ada yang dari keramik juga ada ya. Dia juga ada dari rotan, dari bambu juga ada. Terus dari kalau zaman dulu kulit binatang juga ada ya. Itu dengan lak sebagai bahan memperindah sekaligus sebagai pengawet biasanya lak ini. Kalau adik-adik mau lihat leker ini banyak itu kalau ke arah Masjid Agung ya. Nah di 19 Ilir itu banyak pengrajin leker. Nah ini juga, ini belum leker, tapi kalau sudah diukir ya, dilukis di tengah-tengah di antara kayu itu dengan yang tadi leker, itu bisa juga jadi leker juga ini disebut. Sejarah kerajinan leker ini kalau kita lihat itu, nah kalau kata Yai ya, ini bahasa Belanda ya, tapi ada juga bilang dari bahasa Inggris, tapi mungkin bahasa Belanda ya, bahasa Belanda. Bahasa Belanda, terus dia ini sebenarnya leker ini asal kata dari lak ya, itu untuk nama bahan damar yang dihasilkan oleh serangga. Yang nama, kalau serangga itu nama latinnya itu Legifer lacca. Kalau nama latin itu keren-keren ya, Legifer lacca. Nah, jadi disebut lak ya, sering disebut lak. Nah ini di Sumatera Selatan dikenal dengan pohon kemalo. Nah kalau tanya pohon kemalo itu gak mano, samo. Pasti bingung juga, betul juga. Kalau Yai tahu pohon kemalo Yai? Pohon kemalo ya. Dan pohon ini juga bukan hanya di Sumsel ada, tapi di Tiongkok, Jepang ya, dan pegunungan Himalaya ini ada ya. Pengerjaan leker ini awalnya ini orang Cina. Kita ketahui kita ini di Sumatera Selatan ini khususnya Palembang ini kan nenek moyang salah satu kita tuh orang Cina. Cina ini memang dari zaman dulu seperti kata Nabi, karena memang ilmu pengetahuannya ini memang bagus. Jadi belajarlah sampai ke negeri Cina. Memang orang Cina di zaman dulu itu pengetahuannya lebih ya dari bangsa-bangsa lain. Dan Cina ini waktu itu memulainya lalu diteruskan secara besar-besaran oleh di Jepang, oleh penduduk Jepang. Dan pada saat masa dinasti Ming, itu sekitar abad ke-14-18, ini leker dipakai untuk menulis. Nah, awalnya untuk menulis. Lalu ke dinasti Chou, ini leker ini jadi wadah-wadah makanan. Ya, wadah-wadah makanan itu terbuat dari leker. Nah, seperti kata Sultan tadi, kita ingin melestarikannya, dalam upaya melestarikannya bagaimana, mulai dari dinas katanya kan tadi kan, pakailah gelas leker, piring leker ya, kita coba nanti ya. Cuman karena saat ini kita tidak biasa menggunakan dari kayu ya, tapi mungkin ke depan dengan teknologi inovasi leker itu catnya mungkin tidak berbahaya kalau kita taruh makanan, mungkin ke depan seperti itu, nanti baru bisa diproduksi. Jadi sehingga kita merasa aman untuk menggunakan leker. Dan sini ragam hias pada leker ini macam-macam ya. Awalnya berupa hewan mitologi Cina, tahu kita. Kalau Cina tuh identik dengan apa hewannya? Naga, ya naga, ya. Terus ada burung hong, ya. Kalau lihat di barang-barang antik, piring antik itu kan gambar burung, guci-guci itu naga, itu memang identik dengan ini, dengan bangsa Cina. Dan ini awalnya dibuat seperti itu ragam hiasnya. Terus perkembangan selanjutnya itu bisa sudah dimulai dengan flora, fauna, tumbuh-tumbuhan hewan-hewan lain ya seperti kura-kura. Dan perubahan tersebut dikarenakan mengikuti kebutuhan masyarakat ya, yang selalu sesuai dengan ini berkembang. Dan warnanya tentunya yang dominan ini ada 3 warna leker ini: hitam, merah manggis, dan warna emas atau prada. Nah ini memang warna Palembang. Kalau kata kita ini Palembang, warnanya 3 kok inilah.
Ya, ini adalah Palembang, warna hitam sebagai warna dasar, warna merah manggis dan warna emas berada. Nah, leker ini sebagai identitas ya. Kenapa? Ya, kita suatu bangsa itu harus ada identitas. Identitas itu sebagai ciri khas, ya ciri khas. Nah, kalau Cina itu kan ciri khasnya keramik, ya tahu kan keramik dari Cina. Nah, kita seperti apa? Ya, kita jangan meniru kita. Ya, kita banyak sumber daya alam, ya kayu-kayu, ya hutan-hutan dan hutan-hutan produksi itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi kita harus mempunyai ciri khas sebagai identitas. Nah, bila kita kunjung ke Palembang itu, nah seperti ini di rumah Sultan, ya kita lihat ya ada perabotan lekar. Nah, kita harapkan ke depan setiap rumah wong Palembang itu pasti ada sikop jadilah. Kita harapkan dalam rangka upaya pelestarian. Nah, identitas budaya Palembang dipahami ini dalam dua aspek, sejarah dan budaya. Dari nilai sejarahnya, ini mulai dari munculnya lekar yang awalnya dari bangsa Cina sampai diadopsi, dikembangkan di Palembang. Awalnya lekar ini sebagai cindera mata, hadiah atau upeti zaman dulu dari bangsa Cina untuk ke raja-raja di zaman kerajaan Sriwijaya. Itu dari aspek nilai sejarah. Kalau dilihat dari nilai budaya, ini dipahami sebagai benda kerajinan, ya. Kerajinan yang difungsikan sebagai sarana upacara adat, kalau dahulu upacara adat ya, sebagai simbol budaya lokal, juga sebagai ciri khas tradisi yang dapat dipahami sebagai identitas budaya. Jadi lekar ini ya bisa dibuat sebagai sarana karena seperti leha untuk ngaji itu untuk jadi sarana untuk ritual seperti itu ya. Juga adat seperti perkawinan dengan nampannya ya, itu zaman dulu dan zaman sekarang juga ada sebagian, dan kita harus melestarikan hal tersebut. Dan fungsi lekar ini ada 3 ya, fungsi religi, estetika, dan fungsi ekonomi ya, religi, estetika dan ekonomi. Nah, tadi fungsi religi tadi untuk dia berfungsi sebagai sarana ya, alat ya untuk melakukan ritual upacara adat, ritual atau ritus ya, kebudayaan seperti itu dengan tepak tadi, lehannya, bilang dan pongjen. Secara fungsinya secara estetika, nah ini tentunya secara estetika kalau kita lihat ya lekar ya, atau ini kalau kita lekarkan ini di pinggir sini seperti ini lekar ya. Nah, kalau kita lekarkan berarti secara estetika itu jadi menghiasi, membuat lebih menarik ya. Nah, di sini lekar ini juga sebagai penghias. Kalau kita lihat adik-adik ya, ada bentuk buah, sekarang ini yang bentuk buah duren ya, tempat permen buah duren, terus ada bentuk guci dan juga vas bunga, itu sebagai estetika. Dan untuk nilai ekonomi ini karena kalau kita menghasilkan kerajinan lekar ini tentunya bernilai ekonomi sebagai industri kreatif ya, ekonomi kreatif, ada nilai jualnya itu sebagai nilai ekonomi. Jadi ada 3 fungsi lekar. Nah, secara kebijakan, berdasarkan kita di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Selatan ini berpedoman berdasarkan pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, di mana ada 10 namanya objek pemajuan kebudayaan. 10 objek pemajuan kebudayaan ya. Nah, ini pertama manuskrip. Manuskrip itu yang tulisan-tulisan aksara kuno seperti ini. Nah, Megawati tulisannya aksara kunonya itu bawah. Nah, ini ada manuskripnya yang terbuat dari daun ya, atau dari rotan seperti itu. Itu manuskrip. 2, tradisi lisan. Tradisi lisan yang saya sebutkan tadi, yang di akhir. Gelap bola di pohon kelotan, hilap dan salah mohon dimaafkan. Nah, itu tradisi lisan. Bumbu di padang ibu memancing sambil menjalur. Nah, itu ya. Ada senjang, ada hiring-hiring. Kalau dari ini, dari adat Oku Timur itu ada hiring-hiring ya.
Tiap daerah itu beda, itu tradisi lisan. Nah ini nanti ke depan kita pengen tradisi lisan ini yang kita majukan, seluruh anak muda harus bisa tradisi lisan yang akan kita lompatkan. Jadi pantunnya bukan pantun biasa. Kalau pantun biasa itu sudah biasa. Orang kementerian sedang ya lagi memajukan, lagi booming ya istilah pantun ini. Nah, tapi pantun dengan khas ya, dengan nada atau dinyanyikan, dilakukan ya, dilantunkan itu yang membedakan, harus beda kita Sumatera Selatan seperti itu. Itu tradisi lisan. 3 adat istiadat, 4 ritus. Ya, ritus itu untuk ritual ya, ritual keagamaan. 5 pengetahuan tradisional, itu termasuk objek majuan kebudayaan, pengetahuan tradisional. 6 teknologi tradisional. 7 olahraga tradisional. Terus ke-8 permainan rakyat. 9 bahasa dan 10 seni. Nah, kalau kita lihat dari 10 objek kemajuan kebudayaan ini, masuk di manakah Lakar ini? Ada yang tahu? Masuk di manakah Lakar ini? Kan dia ada seni, ada bahasa, permainan rakyat, olahraga, teknologi, olahraga tradisional, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, ritus, adat istiadat, tradisi lisan, manuskrip. Kalau tradisi lisan tidak masuk ya. Gimana? Seni, betul. Seni masuk. Karena ini harus kan melukis ya. Ini aplikasi seni. Ya, seni lukis ya. Seni. Terus apa lagi? Pengetahuan tradisional juga masuk. Ini merupakan pengetahuan tradisional. Dan kalau dia dibawa di acara keagamaan, dia masuk dari ritus. Ritus juga masuk. Jadi bisa 3 dari aspek dari sisi objek kemajuan kebudayaan masuk 3 kriteria itu. Selanjutnya kami sampaikan juga, nah objek kemajuan kebudayaan ini tentunya ada warisan budaya tak benda, nah atau WBTB. Nah itu adalah pengakuan, merupakan pengakuan ya, pengakuan negara ya bahwa itu merupakan memang warisan budaya yang harus dilestarikan, warisan budaya tak benda ya. Itu berupa sertifikat, dan ini kebetulan Lekar ini sudah bersertifikat, sudah menjadi warisan budaya tak benda. Kita harus berbangga karena tidak mudah untuk menjadi masuk dalam warisan budaya tak benda ya. Dan warisan dalam upaya itu sebenarnya warisan budaya tak benda itu baru versi Indonesianya, nanti ada versi nasionalnya untuk diakui ya oleh UNESCO. Dan pelestarian warisan budaya ini ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini ada 4 ya upaya pelestarian itu. Pertama, perlindungan. Kedua, pengembangan. Ketiga, pemanfaatan ya. Keempat, pembinaan. Jadi kita lindungi dulu ya, terus kita kembangkan, kita manfaatkan, dan kita bina. Ada 4 ya dalam rangka upaya pelestarian. Perlindungan ini benar, Lakar ini harus kita lindungi. Jadi kita upaya menjaga keberlanjutannya dengan cara inventarisasi, terus mengamankan, memelihara, menyelamatkan, dan mempublikasi. Nah saat ini kita publikasikan bahwa itu Lekar khas Sumatera Selatan merupakan warisan budaya ya, yang harus dilestarikan. Itu saat ini juga kita saya yang tidak bisa tampil ya, di museum kita Lekar itu ada. Kalau mau ke museum Negeri Sumatera Selatan atau Museum Balaputra Dewa ya, itu ada ya, silakan lihat, itu ada Lekar di sana ya. Itu dalam rangka perlindungan. Terus yang kedua, pengembangan ya, pengembangan itu menghidupkan kembali ekosistem budaya serta meningkatkan dan menyebarluaskan kebudayaan itu. Dan dalam hal ini saat ini juga masuk bagian dari upaya pengembangan ya, pengembangan agar adik-adik semua dapat bantu ya, bantu mengetahui ini. Nah kita ke depan kita pengen Lekar atau hal-hal yang lain, songket, sejarah ini menjadi muatan lokal di dunia pendidikan kalau pengennya kita. Jadi anak-anak sekolah itu sudah belajar tentang Lekar itu apa, ada masuk dalam muatan lokal dari mata pelajaran kita, pengennya seperti itu. Yang ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan itu upaya pendayagunaan ya, didaya gunakan objek kemajuan kebudayaan tersebut
sebagai penguatan identitas sosial ekonomi, politik, dan juga budaya dimanfaatkan. Nah itu, Leker itu bisa dimanfaatkan kalau sudah dibuat, kita manfaatkan, kita jadikan tempat ya, kebiasaan kita, tempat jadi tempat peralatan makan minum kita sehari-hari seperti itu. Dan terakhir, pembinaan. Nah pembinaan ini seperti ini. Ya, pembinaan seperti ini, dalam rangka pembinaan kita melakukan bimbingan teknis atau workshop ya, memberi pengetahuan ya agar apa yang kita warisan budaya ini dapat dilestarikan. Upaya pelestarian tersebut kami dari Dinas Pariwisata telah melakukan 4 hal, yaitu kita telah melakukan pengusulan WBTP Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, dan itu tahun 2017 ya, sudah bersertifikat. Dan kedua, kita telah ya melakukan perlindungan dengan cara mengamankannya, ya memamerkannya, mempublikasinya di museum kami, Museum Bala Putra Dewa atau Museum Negeri Sumatera Selatan. Silakan berkunjung ke sana. Dan ketiga, ini melakukan Bintek Workshop. Ya, ini kerjasama ya dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya dalam hal ini saat ini. Ya, telah ini dalam rangka upaya pelestarian. Dan terakhir, saat ini kita sedang mengusulkan menjadi warisan budaya dunia. Doakan agar Leker ini tembus menjadi warisan budaya dunia, seperti itu. Doakan ya. Mungkin sekedar habis sudah gambar-gambar, karena gambar-gambar nggak bisa ditampilkan di sini ya, jadi tidak bisa tidak cukup ya. Sebenarnya kita dengan teknologi zaman industri 4.0 ini ya, mau 4.0 malah mau 5 ya, 5.0 malah bukan 4 lagi. Silakan kita baca-baca ya di lewat searching Google, dan pasti sedikit informasi ya adik-adik bawa HP semua. Oh ya, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memiliki aplikasi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif ya. Namanya aplikasi Giwang Sumsel. Coba cari di Play Store atau App Store ya. Nah di sana semua informasi wisata, budaya tentang kebudayaan ya, itu juga Leker ini termasuk dalam KRIA, itu ada di aplikasi Giwang. Silakan tolong download. Nanti kalau ada teman-temannya yang di luar Sumatera Selatan ya, mau datang ke Palembang ya, informasi wisata dan budaya semuanya ada. Silakan kalian download ya, jangan lupa download aplikasi Giwang Sumsel. Silakan Giwang Sumsel. Itu semua lengkap termasuk transportasi, tapi transportasinya lagi tahap pengisian ya di sana. Jadi adik-adik sekalian, harapan kami ke depan Leker ini ya bisa mendunia ya. Nah tentunya bagaimana caranya ini semua masa depan Leker ini ada di tangan generasi muda ya. Apakah dapat tetap dilestarikan dan dilindungi, ada di tangan kita semua yang ada di sini ya. Jadi tugas kita setelah workshop ini, mengetahui workshop ini, tolong berbagi pengetahuan, wawasan dengan teman-teman, terutama teman-teman dekat kita. Nah, silakan juga bila perlu ya, tiap sekolah itu di kelas itu vas bunganya kan di meja guru itu kan ada vas bunga. Coba beli vas bunganya dari Leker. Nah, dari Leker, dia tahu ini namanya Leker. Ini Leker ini buatan asli wong Palembang, wong Sumatera Selatan, dan nanti ini di luar Sumsel. Nah, kita pengennya seperti itu ya adik-adik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang terima kasih ya. Mohon maaf ya tidak bisa memberi pengetahuan yang lebih luas lagi, karena sebenarnya saya ini basic saya juga teknik ya, teknik sipil. Sudah hampir 2 tahun di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi semoga pengetahuan yang walaupun kita sama-sama belajar ini, sama-sama berbagi, dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin itu saja, lebih kurang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Langsung ya, kami kembalikan dulu ke Ibu Moderator.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Megawati tadi telah memberikan materi, pemaparan materinya seputar bagaimana laker identitas masyarakat Palembang dan upaya pelestariannya. Baiklah adik-adik peserta workshop, pada kesempatan ini kami akan memberikan 3 pertanyaan pada sesi pertama ini, yaitu 1 mewakili Universitas Sriwijaya, 1 mewakili Universitas PGRI, dan 1 melalui SMA Negeri 10, supaya adil ya, jadi satu-satu saja. Ya Ibu menanya ya Ibu. Iya. Oh, tambah 1 lagi Bu Mega ya. Nah, baiklah adik-adik peserta, mohon maaf, mungkin kita berikan kesempatan yang pertama dulu kepada Ya Ibu. Mohon maaf adik-adik semuanya, tolong pertanyaannya singkat, jelas ya. Nanti langsung ditujukan kepada Ibu Haja Megawati. Iya, coba tepuk tangan dong semuanya. Wah, yang meriah dong. Tepuk tangan banyak rezeki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Tapi di sini ya bukan bertanya, tapi menambah penjelasan. Ya, mudah-mudahan Ibu Mega lebih tentang budaya di Palembang ini. Dan juga katanya dari Lahat sama PBB di Lahat juga. Ya ini juga sekolah di Lahat tuh. Di sini mohon minta pada lebih dijelaskan lagi, itu bukan leker tapi laker. Ini bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi laker, tetap laker. Ini mohon Ibu Mega terus lagi yang lainnya laker, ya jangan leker. Ya kita sama dengan kita dengan kampung kapitan. Nah bukan kapiten, itu bahasa Cina kapitan. Nah, jadi banyak, oh itu kapiten, bukan Inggris. Ke-Belanda-Belandaan. Iya, kapitan, lorong kapitan, kampung kapitan, wong pariwisata, supaya itu lebih dijabarkan lagi tentang kapitan dengan laker ini. Dan juga laker ini dari zaman Belanda sudah ada, ya inilah produk zaman Belanda. Jadi zaman kemerdekaan saya sudah tahu. Dengan laker yang ada di Palembang dan juga di Belanda ada laker ini. Jadi apalagi karena dari Cina, berarti di Cina dia ngawak itu dari sini, bukan produk Cina tapi wong Palembang buat itu digawak wong Cina ke Cina situ. Nah Belanda juga di Malaysia, Singapura ada laker ini. Dan laker ini juga dibuat, tapi itu ada tenong. Nah itu ada tenong. Ada nah itu tenong, lehat, ada mangkok, ada cangkir, daripada lakernya ada pot kembang yang kecil yang besar, ada tunjung. Nah itu ada katik, tunjung ada katik, ada tunjung, ada tepak atau pasiri, pakai laker juga, ada meja, itu ada contohnya, ada kursi, ada basi juga pakai laker juga. Juga ada buci, nah itu buci panjang, buci tinggi, nah itu ada laker, nah itu ada contohnya, ada juga di tempat nyimpen emas atau cupu itu pakai laker juga dulu. Ya nampan, ada lagi itu dulang, dalung di laker juga. Ya tadi dulang tadi kita juga ya, dulang kita lukis dulang. Tapi dalung juga ada, udah katik contoh dalung. Ya, dalung itu dari tembago untuk masak nasi minyak, khusus masak nasi minyak. Mungkin Ibu Mega belum tahu dengan dalung untuk masak nasi minyak. Perlu itu di tempat-tempat Palembang ada itu dalung untuk khusus masak nasi minyak. Tapi kalau kawa untuk masak nasi putih, nasi wajar, jomblema itu. Ya, jadi ada tempat terus mulai kalau mandi lah pakai ini dan lagi pakai gerengseng main masak nasi minyak, nasi putih itu pakai gerengseng. Nah ada dengan adanya workshop ini mudah-mudahan para pelajar ini mohon ya minta supaya jangan lagi kita leker tapi laker ya. Kita penjabaran itu terkait dengan Pak Idris juga pernah kami di RRI kami minta hari dengan Pak Idris sudah laker itu sudah
Mungkin itu yang Pak Ia sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah bagi kita semua, dengan Bu Mega, Bu Beda, dengan Baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibek, tadi merupakan pengetahuan tambahan ya bagi kita semua peserta workshop. Baiklah, untuk selanjutnya kami memberi kesempatan kepada peserta. Kami awali dulu dari perwakilan dari pelajar SMA Negeri 10 Palembang. Silakan tolong sebut nama ya. Yang bertanya nanti tolong sebut nama dan identitasnya. Singkat. Terima kasih. Silakan, siapa yang mewakili? Ke depan aja biar jelas ya. Baik Bu, perkenalkan nama saya M. Reza Saputra dari SMA Negeri 10 Palembang. Ini Reza akan bertanya, apa perbedaan laker dan vernis kayu yang bagus? Itu. Terima kasih Bu. Apa pengenalan sih? Terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan Universitas Sriwijaya, silakan ke depan, Adi. Bernis tuh, iya pelapis untuk terakhir tuh kan? Bernis dia lo ketemu finishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angela Cahyago, mahasiswa keluar ini sejarah dari Universitas Sriwijaya. Tadi itu mungkin sudah dijelaskan Bu ya mengenai laker ini sudah terkenal hingga ke tingkat internasional. Nah, pertanyaan saya itu apa saja jenis-jenis laker yang sudah dikenal tadi itu baik di tingkat nasional maupun internasional? Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja ya. Dari Universitas PGRI yang mewakili, silakan adik dari PGRI. Ayo, silakan. Baiklah, izin untuk bertanya, perkenalkan dulu, nama saya Bella Anggun. Saya dari semester 5 Universitas PGRI Palembang. Di sini saya sedikit bingung tentang mengenai laker. Laker itu apakah bentuk tinta atau bahan atau semacamnya ya Bu? Mungkin tadi agak kurang jelas ya Bu. Yang lukis di laker itu namanya laker. Iya. Iya, terima kasih. Ini Bu Mega. Sudah ada 3 pertanyaan. Yang Iso di dalam piring, iso di dalam mangkok. Pertanyaannya bagaimana perbedaan laker dengan vernis lainnya. Itu. Kemudian pertanyaan dari mahasiswa Universitas Sriwijaya, jenis-jenis laker yang sudah dikenalkan di luar apa saja? Dan dari PGRI tadi masih bingung. Memang sengaja dibuat bingung. Biar dijelaskan. Kalau sudah selesai, tidak usah lagi di sini, gitu ya adik-adik ya.